Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, tabe selamat, lingu, natai, salam sajud, karandem, menempa adil, katalino, bacura, kasarugu, basingat, kajabata, arus. Kami dari kelompok 3 bersama rekan-rekan mahasiswa dan dosen pembimbing dari mata kuliah Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam Hutan, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2025 melaksanakan praktikum lapangan di hutan Desa Tawa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Perjalanan dari Palangkaraya menuju Desa Tawa memakan waktu kurang lebih 1 jam. Setibanya kami disambut dengan hangat oleh Bapak Wilson selaku Kepala Desa Tawa serta Bapak tugas dan rekan-rekan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa. Setelah ramah-tamah, kami menuju lokasi hutan desa dengan kendaraan sejauh 3 km. Dilanjutkan untuk berjalan kaki menuju pos 1 untuk pengarahan teknis dari dosen pembimbing dan pengurus LPHD. Kami juga menerima penjelasan terkait aturan dan larangan selama berada di dalam hutan. Tema praktikum konservasi kami adalah keanekaragaman flora dan fauna. Kami menyusuri jalur trek sepanjang 100 meter dan mencatat temuan secara langsung. Hasil pengamatan kami mencakup 17 jenis pohon, yaitu ramin, jarua, tumi, papung, maniaru, saluang, kapur balaku, angkang, mahalilis, bangkirai, rangas, gemor, tapakan, kalapi, bajaka, anggrek, jahe hutan, jenis fauna seperti belalang, kecoa, semut, capung, dan lipah. Selain itu, kami juga menemukan tumbuhan khas gambut seperti kantong semar. Kegiatan ini bertujuan memperkaya wawasan kami mengenai keanekaragaman hayati sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, terutama di kawasan hutan desa yang kaya potensi seperti Desa Tawa. Di balik praktikum ini, kami juga belajar mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Sejak 2016, masyarakat Desa Tawa membentuk LPHD untuk mengelola hutan secara mandiri. Namun mereka menghadapi tantangan serius, termasuk konflik batas wilayah akibat peta yang tidak jelas asal-usulnya. Pada 2021, masyarakat membuka objek wisata Sahai Tambi Balu secara legal. Tempat ini menarik ratusan pengunjung setiap hari, namun sayangnya sempat dibubarkan oleh desa lain yang mengeklaim wilayah tersebut. Di balik pesona alamnya, Sungai Sahai Tambi Balu juga menyimpan kisah mistis tentang Tambi Balu. Seorang perempuan tua yang diyakini menghilang dan menjadi bagian dari dunia gaib bersama sosok Pangeran Nata. Setiap malam, ia bermimpi kedatangan makhluk halus yang menamakan dirinya Pangeran Nata. Penunggu gaib sungai itu, Pangeran Nata menyatakan cintanya dan ingin menikah dengan Tambi Balu. Sampai pada suatu hari, Tambi Balu menghilang. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun, beberapa hari setelahnya, salah satu anggota keluarganya bermimpi, "Jika aku tak kembali, artinya aku sudah bersama Pangeran Nata." Sungai ini kini menjadi tempat pemandian kamu, ucap Tambi Balu dalam mimpi keluarganya. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa sungai tersebut adalah tempat gaib yang dihuni Tambi Balu dan Pangeran Nata. Sebuah rumah keramat pun dibangun di dekat sana. Rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal mereka. Terkadang mereka menampakkan diri. Sosok wanita berkebaya putih dan bersarung kain pandak terlihat melintas selalu menghilang seketika. Sungai ini bukan sembarang tempat. Orang datang dengan membawa harapan seperti kesembuhan, keturunan, atau sekadar mencari restu alam.
Mereka membawa kain kuning sebagai simbol nazar dan baik yang dipercaya sebagai cara menghormati mereka. Kisah Tambi Balu bukan hanya legenda. Ia adalah jembatan antara manusia, alam, dan roh penjaga. Warisan spiritual inilah yang menjadikan Hai Tambi Balu lebih dari sekedar objek wisata. Tempat itu kini dianggap sakral dan menjadi tujuan spiritual bagi masyarakat. Objek wisata ini dibangun secara swadaya, mendapat izin resmi, dan pada 2023 diresmikan sebagai desa ramah satwa, bahkan meraih penghargaan dari KLHK. Melalui kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perguruan tinggi, kami berharap kawasan ini dapat terus dikembangkan sebagai pusat konservasi, edukasi, dan wisata alam berkelanjutan. Bagi kami, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk menjadi rimbawan yang berkomitmen, menjaga hutan dan nilai-nilai lokal yang menyertainya.